Tanpa diminta, pria itu langsung memotong kertas krep di tangannya dengan pisau, dan jadilah sekuntum bunga yang indah. Namun siapa sangka, pria ini sebenarnya adalah pembunuh bayaran yang sedang kehilangan ingatannya. Beberapa hari sebelumnya, pria ini tanpa sengaja terjatuh di sebuah pemandian umum, dan orang-orang segera membawanya ke rumah sakit. Namun begitu sadar, ia tidak lagi mengingat siapa dirinya, karena uangnya tidak cukup untuk membayar biaya perawatan. Seorang gadis petugas medis merasa kasihan dan membantunya. Ia bahkan mengantar pria itu pulang sesuai alamat yang tertera pada kartu identitasnya. Masalahnya, pria ini tidak mengenal siapapun. Ia juga tidak tahu apa pekerjaannya. Karena itu, gadis tersebut kembali membantunya dengan menawarkan pekerjaan di restoran kecil milik neneknya. Awalnya sang nenek tidak terlalu setuju pria itu bekerja di situ. Tetapi begitu melihat kemampuannya menggunakan pisau, sikapnya langsung berubah. Apapun yang dipotong pria itu bisa terlihat menarik. Makanan sederhana menjadi indah. Hiasan kecil terlihat seperti karya seni. Dan gerakan tangannya membuat orang-orang sulit berhenti memperhatikan. Dalam sekejap, restoran yang tadinya sepi mendadak ramai. Orang-orang rela antre hanya untuk melihat pria itu mengubah sesuatu dengan pisaunya. Masalahnya, pria itu sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa seahli itu. Bahkan saat dia mencari uang tambahan sebagai aktor pengganti untuk adegan perkelahian, dia malah ditunjuk sutradara untuk menjadi pemeran utama karena aktingnya sangat natural. Aktingnya muncul di televisi, dan dalam waktu singkat, restoran tempatnya bekerja semakin ramai. Namun di sisi lain, identitas aslinya ternyata sedang digunakan oleh orang lain. Seorang pemuda pengangguran menemukan kunci loker pria itu di pemandian umum. Saat membuka loker tersebut, ia menemukan uang dalam jumlah besar dan kunci menuju kehidupan mewah pria itu. Dia sempat berkunjung ke rumah sakit untuk mengembalikan semuanya. Namun saat mengetahui bahwa pria itu kehilangan ingatan, muncul pikiran yang tidak seharusnya ada. Ia pikir ia telah menemukan harta karun. Sampai tak sengaja ia menemukan sebuah ruangan rahasia. Saat melihat ruangan itu penuh dengan senjata dan foto-foto target berikutnya, saat itulah ia sadar bahwa ia telah salah mengganggu orang. Kini ia hanya berharap ingatan pria itu tidak pernah kembali. Tetapi tepat di sebuah lampu merah, hujan deras mulai memicu potongan-potongan ingatan lama pria itu. Begitu ingat siapa dirinya, pria itu langsung pulang ke apartemennya. Namun apa yang dilihatnya membuatnya terkejut.